Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga siang hari ini. Alhamdulillah, kita masih dimudahkan untuk melanjutkan kembali daurah kita membahas kitab Muqaddimah Jazariyah karya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua tadi kita sudah jelaskan tentang isti'adzah dan basmalah. Apa itu isti'adzah dan basmalah? Kemudian kapan membacanya? Kapan dibaca keras ataupun lirih lafaz isti'adzah? Dan apa hukum membaca isti'adzah serta basmalah? Sekarang kita praktek. Di halaman 41 kita akan mempraktekkan cara menggabungkan antara isti'adzah, basmalah dan awal surah. Jadi kita sudah pelajari bersama bahwa isti'adzah merupakan lafaz yang dianjurkan untuk dibaca sebelum bacaan Al-Quran. Sedangkan basmalah itu adalah lafaz yang harus kita baca di awal surah. Harus di sini bukan berarti adalah wajib syar'i, tapi wajib sunai. Di awal surah kita membaca isti'adzah, basmalah dan ayat yang pertama, maka cara yang diperbolehkan ada 4. Ini khususnya selain surah At-Taubah ya, karena At-Taubah tanpa basmalah. Kalau At-Taubah hanya 2 saja berarti. Ya, At-Taubah hanya 2 cara. Isti'adzah dan awal surahnya itu lanjut, atau isti'adzah dan awal surahnya berhenti. Itu 2 cara saja kalau At-Taubah. Tapi selain At-Taubah ya, maka ada 4 cara. Yang pertama disebut sebagai waslul jami', menyambung semuanya antara isti'adzah, basmalah dan awal surah. Contohnya misalkan, Anda akan bacakan, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Silakan. Baik. Itu waslul jami' ya, disambung semuanya. Harus siap nafasnya. Tarik nafas dulu baru dibaca. Yang kedua adalah qat'ul jami', dipotong semuanya. Isti'adzah waqaf, basmalah waqaf, baru kemudian awal ayat. Awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Silakan. Baik, yang ketiga adalah waslul awal, menyambung yang pertama, menyambung antara isti'adzah dan basmalah, kemudian waqaf, baru dibaca awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul huwallahu ahad. Yang terakhir adalah qat'ul awal, memotong yang pertama, isti'adzah, waqaf, kemudian basmalah dan awal surah disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Baik. Kemudian untuk awal surah At-Taubah maka caranya hanya dua saja, yaitu memotong atau menyambung. Memotong antara isti'adzah dan awal surah At-Taubah. Kemudian yang kedua adalah menyambung antara isti'adzah dan awal surah At-Taubah dalam satu nafas. Ini salah ya. Untuk ubah hafan. Jadi itu ta'awud. Basmalahnya dihapus. Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Silakan. Jangan lupa ya, bismillahirrahmanirrahim antum hapus supaya enggak salah paham nanti yang baca. Kalau antum alhamdulillah ini langsung terkoreksi. Selanjutnya disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Antum bisa juga tambahkan di situ setiap poin yang pertama tanpa basmalah, tanda kurung tanpa basmalah. Baik. Berikutnya, cara menggabungkan antara isti'adzah, basmalah dan tengah surah. Sekarang di tengah surah. Kalau tadi di awal surah. Kalau di tengah surah maka ada 6 cara. Ya. 6 cara ini, 4 cara sebagaimana di awal surah tadi, tambah 2 cara lagi jika tanpa basmalah. Jadi cara ke-5 dan 6 itu tanpa basmalah. Gampang kan insyaallah? Anak akan praktekkan, enggak usah diikuti. Yang pertama waslul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Ini waslul jami'. Kemudian qat'ul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Waslul awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Qat'ul awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. Ini jika dengan basmalah. Jadi ada 4 cara sebagaimana dengan awal surah tadi. Jika tanpa basmalah maka tinggal disambung tanpa basmalah atau di waqaf, dipotong tanpa basmalah. Contoh, untuk yang cara kelima menyambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Cara yang keenam dipotong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Demikian. Mudah insyaallah. Sekarang cara menggabung antara 2 surah. Berarti ini adalah akhir surah, kemudian basmalah, kemudian awal surah. Cara menggabungkan antara 2 surah selain Al-Anfal dan At-Taubah, nanti ada pembahasannya sendiri. Kalau antara Al-Anfal dan At-Taubah, caranya ada 3 yang diperbolehkan.
Ingat ya, yang diperbolehkan ada 3. Nanti ada 1 yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah qat'ul jami'. Dipotong semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alif lam mim. Waqaf. Yang kedua adalah waslul jami'. Disambung semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qat'ul awal. Diputus yang pertama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini 3 cara yang diperbolehkan. Apa yang tidak diperbolehkan? Qat'ul awal. Yang tidak diperbolehkan apa? Qat'ul. Yang tidak diperbolehkan apa? Bingung? Yang tidak diperbolehkan adalah waslul awal. Jadi kalau kita sambung antara akhir surah dan basmalah, ini yang tidak diperbolehkan, yaitu waslul awal. Contoh misalkan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf di situ, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena terkesan basmalah bagian dari surah Al-Fatihah atau ayat terakhir dari Al-Fatihah, seolah-olahnya. Maka untuk menghindari kerancuan itu tidak boleh untuk menggunakan waslul awal ini. Ya, jelas ya? Lanjut sekarang. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Hisham Abdul Bari hafizallahu taala, wa jam'uka baina surataini fa hukmuhu wuqufun wa waslun thumma qat'uka awwala. Jika engkau menggabungkan antara 2 surah, maka hukumnya ada 3, caranya ada 3, yaitu bisa dengan waqaf, maksudnya adalah qat'ul jami', waqaf semuanya, dipotong semuanya, atau waslun, maksudnya waslul jami', atau qat'uka awwala, yaitu qat'ul awal. Yang tidak boleh apa? Waslul awal, menyambung antara akhir surah dan basmalah. Faham gak ini istilah ini? Paham ya? Lanjut. Cara menggabungkan antara akhir Al-Anfal dan awal At-Taubah. Caranya ada 3 yang diperbolehkan, yaitu waqaf, saktah, dan wasl. Bisa dengan waqaf, ini yang paling mudah, atau saktah, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kemudian melanjutkan lagi bacaan, atau dengan wasl. Nah sekarang ikuti ya. Yang waqaf dulu, cara paling mudah, tanpa basmalah tentunya. Innallaha bikulli syai'in alim. Tarik nafas. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Silakan. Baik. Cara kedua adalah dengan saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Silakan. Taib. Ini kalau yang saktah maka harus ngambil nafas dulu ya supaya nyampe ke tujuan. Apalagi kalau mau wasal. Dan ketika wasal maka alimum bara'ah.
Dhammatainnya dijelaskan kemudian menjadi hukum iqlab. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Baik. Mana yang paling mudah? Cara yang pertama. Ini sebagaimana perkataan Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah Samanudiyah, wa baina anfalin wa baina taubati qif waskutan wasil bila basmalati. Antara anfal dan juga taubah maka engkau boleh berhenti, qif, berhenti, waqaf. Waskutan, cara kedua dengan saktah, wasil, dan cara ketiga dengan wasal, bila basmalati, tanpa basmalah. Baik. Sudah selesai untuk materi pendahuluan. Sekarang kita masuk kepada penjelasan matan Muqaddimah Jazariyah. Silakan buka halaman 56. Halaman 56. Kita baca, qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, basmalah bagian dari nazam. Kita akan bahas 8 bait dulu. Yang oleh para ulama biasanya ini dipisah menjadi apa? Bab muqaddimah. Jadi bab muqaddimah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari al-Syafi'i Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun 'alayhim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. 8 bait ini merupakan muqaddimah dari kitab muqaddimah. Ini pendahuluan dari kitab pendahuluan ini. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah basmalah. Kenapa beliau memulai dengan basmalah? Tujuannya adalah untuk mencari keberkahan. Beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan darinya. Dan juga mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah senantiasa membuka di awal surah dengan basmalah. Bukan bagian dari surah tersebut, tapi ini merupakan pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya, kecuali surah At-Taubah. Alasannya kenapa kita sudah sebutkan tadi. Dan ini juga merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menulis surah. Beliau ketika menulis surat,
ya, kepada para pemimpin suatu negeri, maka beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum misalkan. Maka beliau memulai terlebih dahulu dengan apa? Basmalah. Jauh sebelum itu Nabi Sulaiman juga melakukannya. Sebagaimana firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makna daripada kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ Allah Subhanahu wa taala disifati dengan atau memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama yang terkandung padanya sifat kasih sayang, rahmah. Bedanya Ar-Rahman ini merupakan nama Allah yang terkandung kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Tidak peduli apakah itu mukmin maupun kafir. Jadi secara umum. Di dunia mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Hidup, makan, minum, pakaian, kendaraan. Mereka mendapatkan kenikmatan. Mau yang mukmin maupun yang kafir. Tetapi orang kafir tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Artinya nama Ar-Rahim ini merupakan nama yang terkandung sifat kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Di dunia mendapatkan ketenangan hidup, ketentraman jiwa, ya. Anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah atau suami yang soleh, teman yang soleh misalkan. Makanya di dunia, ketika di akhirat maka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga orang yang menulis basmalah bismillahirrahmanirrahim seolah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya menulis ini ya, dengan meminta pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu agar engkau mudahkan saya di dalam penyusunannya, ya, menjadikannya berkah dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi kita ini hamba yang lemah, maka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita termasuk di dalam menulis. Bait yang pertama. Yaqulu raji'a fi Rabbin Sami'i Muhammad ibn al-Jazari Asy-Syafi'i. Perhatikan ya, saat mempelajari nazam, maka yang pertama hafalkan nazamnya. Yang kedua pahami kosakatanya. Yaqulu dia berkata, raji orang yang berharap, afwi maaf atau ampunan, Rabbin Rabb atau Tuhan, Sami'i yang maha mendengar, Muhammadu yaitu Muhammad namanya, Ibnul Jazari, kemudian Asy-Syafi'i nisbah kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini namanya apa? Kosakata. Jadi hafalkan, kemudian pahami kosakatanya. Yang ketiga terjemah tafsiriyahnya. Terjemah tafsiriyah itu merupakan terjemah yang merupakan buah pikir dari orang yang menerjemahkan. Jadi bukan lagi letterlek. Kadang dibolak-balik tapi intinya sama. Berkata seseorang yang mengharap ampunan dari Allah yaitu Rabb yang maha mendengar, yaitu Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Ini contoh. Atau bisa juga Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i, dia adalah orang yang mengharapkan ampunan dari Rabb yang maha mendengar. Dia berkata titik dua. Sama saja intinya. Ini namanya apa? Terjemah tafsiriyah. Baru kemudian pembahasan secara detail dari setiap kata yang memang perlu dibahas. Tinggal kita sesuaikan saja siapa mad'unya. Yang kita ajarin ini siapa. Ya, kalau masih pemula, yang penting secara umum saja. Yaqulu dia berkata, ini menggunakan fi'il mudhari'. Artinya adalah untuk saat ini dan akan datang. Terkadang seorang penulis menggunakan fi'il mudhari', terkadang fi'il madhi. Seperti ini menggunakan fi'il mudhari', terkadang menggunakan fi'il madhi. Qala Muhammadun huwa ibnul Jazari. Ya dzal jalali irhamhu wastur waghfiri. Ini contoh menggunakan fi'il madhi. Artinya adalah orang yang akan menulis atau mengatakan kata-kata di bawah ini bernama Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Yaitu secara ringkasnya saja. Kemudian raji adalah fa'il atau subjek dari roja, yarju rojaan, rajin, orang yang mengharap.
Harapan di sini maksudnya adalah harapan yang harus disertai dengan menempuh sebab. Bukan hanya pengen ini, pengen itu tapi tanpa berusaha. Itu namanya apa? Angan-angan belaka. Al-amal, angan-angan kosong. Ya. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, apa yang harus dilakukan? Menempuh sebab. Yaitu bagaimana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syurutut taubah? Siapa yang bisa jawab? Udhkur syurutut taubah. Man yadhkur? Sebutkan syarat-syarat taubat. Antum pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya? Boleh bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Tafadhal Syekh. Misal an-nadam, al-iqla', berusaha menjauhi, al-azmu, tekad kuat untuk menjauhi, berkeridhaan atau mengembalikan hak. Kalau enggak ridho ya balikin haknya. Baik. Nah, barakallahu fiik. Ada yang mau nambahkan? Nanti dapat hadiah besok insyaallah ya. Mas Mukum Syekh. Siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad Ibnul Jazari? Bukan? Bukan. Baik. Besok ya insyaallah ya, ingetin. Jadi itu tadi syurut at-taubah. Yang pertama apa? Menyesal. Jadi nyesel. Ya, emang kalau mau diampuni ya harus nyesel dulu. Yang kedua, menyesal dari bahasa Arabnya apa? An-nadam. Penyesalan, menyesal. Kemudian apa yang kedua tadi? Al-iqla'. Apa al-iqla' apa itu? Apa tadi antum? Yang kedua, meninggalkan. Betul-betul meninggalkan dosa, jangan ulangin lagi. Kemudian yang ketiga, al-azmu. Bertekad kuat untuk apa? Tidak mengulangi kembali. Terus tambahan ini, kalau berkaitan dengan hak sesama manusia maka minta keridhaan atau mengembalikan haknya. Ridho sih ridho, tapi balikin gitu haknya. Enggak semuanya ngikhlasin kan? Seperti itu. Jadi kalau orang pengen diampuni oleh Allah maka dia harus menempuh sebab-sebab tersebut. Nah, ini juga menunjukkan akidah beliau sebagai ahlus sunnah wal jamaah, menggabungkan antara roja dan juga khauf, ya kan, berharap dan juga apa? Takut. Berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga takut jika Allah tidak mengampuni, takut jika Allah mengazab. Rabbin, nah Rabbin artinya adalah Rabb. Rabb itu bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan dengan Tuhan. Apa maksud dari Rabb? Ar-Rabb itu maksudnya apa? Al-Khaliq, pencipta. Al-Malik, pemilik. Ar-Razik, pemberi rezeki. Al-Mudabbir, pengatur ya. Al-Muhyi, Al-Mumit, itu semuanya adalah Rabb. Ya. Biasa ringkasnya Tuhan gitu. Dalam bahasa Indonesia Tuhan. Nah, kalau Rabb itu dia diidhofahkan kepada sesuatu, bisa jadi maknanya bukan Tuhan tapi tuan atau pemilik. Man Rabbul Ibil? Siapa pemilik onta ini? Nah, jadi bisa jadi adalah Tuhan, Rabbin Nas misalkan, Rabbil Falak misalkan. Tapi bisa juga adalah tuan atau bisa juga pemilik ya. Tuannya onta kan sama aja kan, pemilik onta. Atau Rabbatul Bait yang dia mengatur rumah tangga ya. Dia mendidik siapa yang ada di bawahnya, itu Rabbatul Bait, seorang ibu. Ya, tapi kalau dia berdiri sendiri Rabbin gini, nah ini pastikan bahwasanya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya. Kalau disebutkan sendiri begini Rabbin maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sami'i, yang Maha mendengar. Sami'a yasma'u bisa jadi mendengar, bisa jadi adalah mengijabahi. Sebagaimana sami'allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala mengijabahi siapa saja yang memujinya. Karena alhamdu adalah afdalu ad-du'a. Doa yang paling utama adalah alhamdu.
Adapun afdhalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a alhamdu. Memuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa yang paling utama. Karena seseorang yang dia memuji Allah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, artinya apa? Dia berdoa kepada Allah agar Allah jaga nikmatnya dan juga menambahkannya dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka Masami'i artinya tadi maha mendengar atau maha mengijabahi. Muhammadu, nah namanya Muhammad. Panjangnya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Nah. Lahirnya di mana tadi? Ad-Dimashqi. Meninggalnya di mana? Asy-Syirazi. Baik. Kemudian nisbahnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Antum perhatikan di sini ada Ibnu. Ada nama yaitu Muhammad, kemudian ada Al-Jazari. Perhatikan. Dalam kaidah penulisan, kalau ternyata ada dua nama, baik, di tengah-tengahnya ada bin, jadi kata ibn itu diapit oleh dua nama, kok ternyata ada hamzah wasalnya. Ada hamzah wasalnya nggak ini? Ada. Maka pastikan nama yang ke satu, ya, nama yang pertama atau nama yang kedua. Nama yang kedua bukan bapak kandung dari nama yang pertama. Antum melihat nih, apakah namanya bapak beliau adalah Al-Jazari? Bukan. Contoh misalkan Isa bin Maryam. Apakah Maryam adalah bapak kandung Nabi Isa? Bukan, tapi ibunya. Ya enggak? Miqdad ibnul Aswad. Baik. Maka pastikan kalau nama ada dua, kemudian ada ibn dan ada hamzah wasalnya, maka nama kedua bukan bapak kandung dari nama yang pertama. Itu kaidahnya ya. Jadi Al-Jazari ini adalah nisbah kepada Jazirah Ibnu Umar. Kita lihat sini. Jika kita perhatikan dengan seksama, nama beliau dikaitkan dengan kata Asy-Syafi'i dan Al-Jazari. Asy-Syafi'i adalah mazhab Imam Ibnul Jazari, dinisbatkan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Jadi mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Al-Jazari adalah penisbatan kepada pulau kecil atau jazirah. Jazirah ini pulau yang bernama Ibnu Umar. Nama pulaunya adalah Ibnu Umar. Sekarang disebut sebagai Buhtan, yang terletak di Damaskus dekat Sungai Dajlah. Sekarang disebut sebagai Sungai Tigris. Dalam bahasa Arab, Jazirah Ibnu Umar disebut dengan Madinah Al-Jazirah. Sedangkan dalam bahasa Kurdi disebut dengan Cizir atau Cizira atau Botan atau Cizire. Adalah sebuah kota dan distrik di Provinsi Sirnak, wilayah Anatolia Tenggara Turki. Dahulu Jazirah Ibnu Umar merupakan wilayah bagian dari kerajaan Kurdi abad pertengahan di Kekaisaran Ottoman. Sekarang Jazirah Ibnu Umar tersebut terletak di perbatasan antara Suriah dan Turki, serta dekat dengan perbatasan antara Irak dan Turki. Lebih tepatnya di daerah Sungai Tigris. Ini ya, di sini nih. Antum lihat di sini. Nah ini Jazirah Ibnu Umar. Ini Sungai Tigrisnya ini. Baik. Jazirah Ibnu Umar adalah wilayah bersejarah dari Mesopotamia hulu dan wilayah budaya Kurdistan Turki. Orang-orang penduduk pulau Ibnu Umar disebut sebagai Buhtani. Mereka adalah orang-orang dari Kurdi yang mengklaim sebagai keturunan dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini terkait dengan apa? Al-Jazari. Jadi Ibnul Jazari itu kayak anak pulau gitu, anak pulau. Nisbah kepada Jazirah Ibnu Umar. Jelas sampai sini? Jadi bukan Jazari adalah nama bapak beliau, tapi nisbah kepada Jazirah Ibnu Umar. Ada kata roji tadi, kita sudah jelaskan. Jadi roji adalah harapan yang disertai dengan menempuh sebab. Jadi harus diiringi dengan usaha. Atau bisa baca-baca di situ. Dalil-dalilnya juga sudah Anda sebutkan. Tayyib, ini bait yang pertama ya. Intinya terkait dengan perkenalan diri. Bahwa nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Bait yang kedua dan ketiga terkait hamdalah dan salawat. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Alhamdu segala puji. Ini alif lam lil istighraq.
lil istighraq, menunjukkan keseluruhan, segala puji. Lillahi di sini adalah lil ikhtisas, menunjukkan kekhususan, hanya. Nah, makanya biasa diterjemahkan segala puji hanya bagi Allah. Wa sallallahu, dan semoga Allah mencurahkan salawat ala nabiyhi, kepada nabinya, wa mustafahu, dan juga sosok pilihannya, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan juga keluarga beliau atau pengikut beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau, wa muqri'il qur'ani, dan siapa saja yang mengajarkan Al-Qur'an, ma' muhibbihi, asalnya ma'a muhibbihi disukunkan li daruratin nazm. Ini asalnya ma'a, disukunkan karena supaya menyelaraskan dengan bait syair, jangan sampai pecah timbangan bait syairnya. Muhibbihi, orang yang mencintainya, yaitu mencintai Al-Qur'an. Baik, jadi dua bait ini membicarakan tentang hamdalah dan juga sholawat. Setelah beliau memulai dengan basmalah, kemudian memperkenalkan diri, berikutnya yang dilakukan adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengajarkan Al-Quran serta mencintai Al-Quran. Semoga kita semuanya masuk di dalamnya. Apa itu alhamdu? Alhamdu adalah pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadap zat yang dipuji. Dalam hal ini adalah Allah. Artinya ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, haruslah tertanam di dalam jiwanya bahwasanya dia sedang memuji Allah didasari karena rasa cinta dan pengagungan, bukan basa-basi belaka. Tapi harus benar-benar mencintai Allah dan juga mengagungkan Allah. Kenapa Allah layak untuk dipuji? Karena dua sisi. Yang pertama, kamalul mahmud, karena memang Allah maha sempurna, sempurnanya zat yang dipuji yaitu Allah. Yang kedua adalah ifdal atau in'amul mahmud, karena karunia atau nikmat yang diberikan oleh zat yang dipuji yaitu Allah. Sebagaimana firman Allah, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengambil anak, yang tidak punya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak memiliki sekutu untuk mengatur kerajaan. Walam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli, dan tidak perlu penolong untuk menolongnya dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan juga takbirkanlah atau besarkanlah dia sebesar-besarnya. Bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan Allahu akbar. Jadi di sini sangat jelas bahwa Allah dipuji karena kesempurnaannya tadi. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak ada sekutu baginya. Ya, Allah tidak butuh penolong. Dan kita senantiasa bertakbir, ya, mengucapkan Allahu akbar. Nah, maka ini sisi yang pertama, ya, kamalul mahmud. Sehingga tanpa kita diberikan nikmat Allah, Allah tetap zat yang layak untuk dipuji. Misalkan hidupnya apes mulu kayaknya, kayaknya nggak pernah dapat nikmat seolah-olah nih. Tetap kita ucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Gimana kabarnya? Ya, gimana ya? Ya udah, alhamdulillah ala kulli hal kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kedua adalah ifdal atau in'amul mahmud, karena memang karunia atau nikmat yang diberikan oleh zat yang dipuji yaitu Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat maka itu hanya berasal dari Allah saja. Apa di antara nikmat Allah yang paling agung? Di antaranya adalah diturunkannya Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dan tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut suatu yang bengkok. Nah, ini sisi yang kedua, ya. Sisi yang pertama apa tadi? Kamalul mahmud. Yang kedua adalah ifdal atau in'amul mahmud. Baik, saat kita memuji Allah artinya adalah kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdu. Dan seutama-utamanya doa adalah alhamdu. Ya, pujian kepada Allah ini. Kenapa? Karena tadi
Seorang yang memuji Allah karena rasa syukurnya kepada Allah seolah-olah berdoa kepada Allah agar Allah jaga nikmat yang ada pada dirinya dan juga menambahkannya dengan nikmat yang lain. Gitu. Ada perbedaan antara alhamdu, al-madhu dan asyukru. Dalam bahasa Arab ada hamidah yahmadu dan madaha yamdahu. Kita pernah sampaikan ini ya. Hamidah yahmadu memuji, madaha yamdahu juga memuji. Sama-sama memuji tapi memiliki perbedaan. Hamidah yahmadu itu memuji yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Sedangkan madaha yamdahu tidak mengharuskan ada kecintaan dan pengagungan. Seseorang yang memuji Allah, alhamdulillah, maka berarti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkannya. Bukan hanya basa-basi belaka. Tapi ketika disebutkan madaha yamdahu, memuji tanpa harus ada kecintaan dan pengagungan, bisa jadi karena mengakui kehebatan musuh misalnya. Wah, hebat banget itu si fulan tuh. Padahal belum tentu dia ada pengagungan terhadap yang dipujinya itu. Hanya mengakui saja. Atau orang yang mengharapkan upah dengan pujiannya tersebut. Bukan murni karena cinta tapi mengharapkan upah. Emang orang dia buzzer misalkan. Ya, dia membuat citra yang baik ya. Tapi bukan karena apa? Bukan karena kecintaan. Hanya apa? Supaya dapat duit gitu. Yang penting tugasnya selesai, sudah. Atau seseorang yang membuat bait-bait syair untuk memuji penguasa agar dapat duit. Ya, di depannya muji-muji, di belakangnya menjelek-jelekan. Ini namanya madaha yamdahu. Baik. Sekarang kita kepada perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Antum bisa buat tabel ya. Antum buat tabel. Silakan antum buat tabel perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Nah, antum bikin gini. Baik. Yang pertama ini alhamdu, kemudian asyukru. Memuji dan juga bersyukur. Perbedaannya yang pertama dari sisi apa? Kondisi. Kemudian yang kedua dari segi objek yang digunakan. Dari segi kondisi, maka alhamdu itu diucapkan saat kondisi apapun itu. Dapat nikmat atau dapat musibah, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini segala kondisi. Sedangkan asyukru, bersyukur itu dilakukan kapan? Ketika mendapat nikmat. Itu asyukru. Paham ya? Ini yang pertama. Jadi ketika kita memuji Allah, itu baik saat mendapat nikmat atau dapat musibah, maka kita bertahmid atau memuji Allah. Adapun untuk bersyukur maka saat mendapat nikmat. Kalau dapat musibah maka bersabar. Walaupun kadang seseorang dapat musibah dia mengucapkan bersyukur ana, hampir aja tadi 1 jengkal lagi, nggak nyampe 1 jengkal tuh. Bersyukur ana cuman apa? Lecet doang. Untung aja hampir ana tadi kelindes kepalanya. Padahal lagi kena musibah ya. Jadi dia bersabar atas musibahnya dan bersyukur karena mendapat nikmat dengan kesehatan. Dia masih diberi kesehatan. Jadi dia sabar dengan musibahnya dan bersyukur masih dapat keselamatan. Adapun dari segi objek yang digunakan, alhamdu itu dengan lisan saja. Lisan saja. Sedangkan bersyukur itu ada dengan hati, lisan, dan anggota badan. Jadi kalau kita dikatakan sebagai seorang hamba yang bersyukur, artinya kita mengakui nikmat yang kita terima ini datangnya dari Allah saja. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kita akui dalam hati. Yang kedua kita ucapkan dengan lisan, alhamdulillah dapat orderan, alhamdulillah dapat rezeki. Yang ketiga kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan harta ya kita belanjakan kepada yang halal-halal. Kalau diberi kesehatan ya digunakan untuk belajar, bekerja, membantu sesama dan lain sebagainya. Ini sebagaimana firman Allah,
i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud, atau beramallah wahai pengikut Daud, dan hanya sedikit saja hamba-hambaku yang bersyukur. Sudah ditulis tadi? Sudah ditulis kan? Baik. Kalau belum sempat nulis dipoto. Zaman sekarang kan nyatet cekrik udah selesai. Masya Allah. Gampang. Pulang lupa. Jadi kalau antum nulis paling enggak ini dalam rangka belajar ya. Ini ada memori saat nulis, mata melihat, masuk. Masuk ya kan? Kemudian otak siap nulis apa nih? Nulis apa nih? Tangan menulis. Giliran nanti pas keluar lupa juga. Sama saja. Ya paling enggak pernah mengingat sesuatu. Barangkali nanti kalau diingatkan ingat lagi. Baik. Apalagi ini siang-siang antum udah mulai ngantuk. Ini paham atau enggak? Masya Allah. Berat. Sebagaimana perkataan seorang penyair, afadatkumun na'ma minni thalathatan yadi walisani wad dhamiral muhajjaba. Jadi kebaikan yang kalian berikan kepadaku ini sebenarnya kebaikannya akan kembali kepada kalian lagi dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan tangan saya, kemudian dengan lisan saya, dan dengan hati saya. Jadi saya akan bantu kamu, saya akan balas budi dengan membantu kamu. Kamu butuh apa? Saya bantu. Atau saya akan berterima kasih. Makasih ya, alhamdulillah antum udah baik banget sama ana nih. Udah bantu ana, Masya Allah. Jazakumullah khair. Kemudian juga dengan hati, alhamdulillah ana bersyukur banget dalam hati ini. Alhamdulillah ini ana udah dibantu ini. Suatu saat kalau ana berhasil gitu, ana akan bantu dia gantian. Demikian. Baik. Setelah memuji Allah, maka Al-Imam Ibnu Jazari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyhi wa mustafahu. Ala nabihi, kepada nabinya, wa mustafahu, dan juga pilihannya. Nabi itu bisa jadi adalah martafa'a, yang tinggi atau yang mulia. Bisa jadi juga adalah diambil dari kata naba, yaitu mukhbir anillah, yaitu yang membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam qiraat bisa dibaca ya ayyuhan nabi ujahidil kuffara wal munafiqin. Jadi bisa dibaca dengan nabi al-mukhbir, yang membawa kabar. Kalau nabi dengan ya tasydid maksudnya apa? Yang mulia. Adapun Mustafa mukhtar, mujtaba, yang terpilih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisyin, dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah milih saya dari anak Hashim. Fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, maka aku adalah pemimpin anak Adam, pemimpin manusia, bukan bermaksud untuk kesombongan. Wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard, dan orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Wa awwalu syafi'in, dan yang pertama kali memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan yang paling pertama diterima syafaatnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun nama beliau Muhammad, dari hammada yuhammidu tahmidan, muhammadun maf'ul ya. Jadi yang terpuji, yang dipuji. Yang menamakannya adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib, harapannya agar dipuji oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan Allah kabulkan. Ya, beliau adalah sosok yang terpuji baik itu di langit maupun di bumi. Adapun nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizam bin Ma'ad bin Adnan. Sampai sini tidak ada perbedaan. Adapun Adnan dipastikan keturunan Nabi Ismail. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai silsilah antara siapa? Adnan sampai Ismail. Yang tidak ada perbedaan tadi sampai Adnan. Adnan sampai Ismail ada perbedaan. Hanya saja mereka tetap sepakat Adnan keturunan Ismail.
Dan beliau memiliki nama lain selain daripada Muhammad. Nama beliau banyak, di antaranya adalah Ahmad wa rasulai wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surah As-Saff. Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffi, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Khatamun Nabiyyin, Abdullah dan lain sebagainya. Ini nama-nama lain beliau. Kemudian ketika Al-Imam Ibnu Jazari bersolawat, solawat itu jamak dari solat. Sedangkan solat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa, doa kebaikan. Maksudnya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau butuh atas solawat kita? Tidak. Justru kita yang membutuhkan fasilitas solawat tersebut demi kebaikan kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu lahu biha 'ashra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Jadi yang untung sebenarnya kita, untung 10 kali lipat. Dan solawat kepada Nabi ini merupakan ibadah yang sangat agung, yang spesial dikarenakan ketika Allah memerintahkan kepada manusia ataupun kaum mukminin, biasanya langsung ya ayuhan nasu atau ya ayyuhalladzina amanu, perintah langsung datang setelahnya. Khusus untuk salawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini merupakan amalan yang spesial. Maka perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz solawat ada bermacam-macam. Ini yang biasa disebut salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Adapun ucapan salam sebagaimana kalian ketahui. Assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamualaikum. Lafaz lain dari jalan Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian lafaz lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allahumma salli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika. Abdika menunjukkan bahwasanya Nabi adalah manusia biasa. Hanya saja beliau memiliki keistimewaan diberi wahyu. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nah, ini supaya apa? Tidak berlebihan kepada beliau sebagaimana berlebihannya orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Ya, memang manusia biasa, tapi punya keistimewaan, yaitu menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulika, agar apa? Mengistimewakan beliau, tapi tanpa mengkultuskan beliau di luar hak sebagai manusia. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan wa alihi Muhammadin wa alihi. Apa makna wa alihi? Apa Syekh? Siapa yang bisa jawab wa alihi? Tanpa baca dulu. Yang baju batik ini paling depan. Syekh. Makna wa alihi apa? Atau ada yang bisa menjawab? Yang baju merah antum Syekh paling depan. Ya antum. Apa maksud wa alihi? Mic-nya coba. Apa maksud daripada wa alihi? Mungkin keluarganya Ustaz. Keluarganya. Ada perbedaan para ulama enggak terkait hal ini? Kurang tahu Ustaz. Kurang tahu ya. Nah, memang benar la adri nisful ilmi. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang antum tahu keluarganya ya. Maksud keluarganya itu siapa Syekh? Kalau disebut keluarga beliau, Abu Lahab masuk nggak itu?
Abu Lahab kan keluarga juga, pamannya kan? Yang beriman, yang beriman saja. Nah. Baik. Jadi istri beliau, anak beliau, dan yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Gitu ya. Ini pendapat siapa? Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, guru daripada Al-Imam Ibnu Jazari. Kita sudah sebutkan tadi kan, Abul Fida Ibnu Katsir, guru dari Al-Imam Ibnu Jazari yang memberikan ijazah atau syahadah ifta. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya maksud daripada wa alihi itu adalah keluarga secara khusus. Siapa itu? Yaitu istri beliau, anak beliau, dan yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Seperti paman beliau Al-Abbas dan anak-anaknya. Pokoknya siapa saja yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk. Dan mereka ini tidak boleh mengambil zakat. Siapa yang tahu alasannya? Kenapa kok Ahlul Bait nggak boleh nerima zakat? Kenapa? Angkat tangan. Antum besok dapat hadiah ya, Syekh. Baju merah. Syekh, ingetin besok ya. Antum, Syekh. Karena kenapa zakat tidak boleh diambil oleh Ahlul Bait? Karena kehormatan Ahlul Bait yang tidak cocok dengan zakat. Ya, zakat itu kenapa memang? Kenapa zakat itu, Syekh? Pembersihan dari harta. Ya. Barakallahu fiik. Memang zakat itu zakat ya untuk mensucikan harta, artinya kotor kan? Maka tidak selayaknya untuk Ahlul Bait. Baik. Ini maksudnya ya. Barakallahu fiik. Siapa namanya, Syekh? Yasir. Nasir. Yasir. Yasir. Barakallahu fiik, Syekh Yasir. تعلم هنا أو فين؟ في جبروسة في أي معهد؟ تذكرة تبصرة أو تذكرة؟ تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى. مسجد التذكرة itu bukan? Iya. Baik. Barakallahu fiik, Syekh. Antum besok ya, hadiah juga ya. Nah, ingatkan. Baik. Kemudian berikutnya selain tadi pendapat Al-Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam An-Nawawi. Siapa yang bisa menyebutkan? Al-Imam An-Nawawi berpendapat, yang sudah nyontek di buku tadi langsung dapat itu. Apa maksud wa alihi menurut Al-Imam An-Nawawi? Man yadhkur? Siapa? Enggak ada. Coba lihat di buku. Dapat semua kalau lihat di buku. Ya, menurut Al-Imam An-Nawawi bahwa maksud daripada wa alihi adalah pengikut beliau, siapa saja yang beriman. Jadi seluruh kaum mukminin maka itu masuk kepada wa alihi. Pengikut ya. Sebagaimana firman Allah, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat masukkanlah pengikut Fir'aun atau keluarga Fir'aun. Al di situ. Pengikut Fir'aun. Asyaddal 'adzab, pada azab yang paling dahsyat. Artinya adalah kata alihi itu adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beriman. Baik. Selanjutnya wa sahbihi wa alihi wa sahbihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Afwan. Nah, ini kata as-sihab ini dari diganti ya. As-sahab. As-sihab itu bentuk jamak juga dari sahib. Kalau as-sahab itu jamak dari sahabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamak dari as-sahabi. Ini diganti ya. Kata as-sahab adalah bentuk jamak dari as-sahabi yang bermakna sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan definisinya mencakup 3 poin. Yang pertama, yang bertemu dengan Nabi, yang kedua, beriman kepada Nabi, yang ketiga, meninggal dalam kondisi masih beriman.
Ini yang dimaksud dengan sahabat ya. Jadi sahabat itu adalah yang bertemu Nabi, nggak mesti melihat, karena terkadang ada yang tunanetra, buta. Yang penting ketemu Nabi. Yang kedua beriman. Ya. Bagaimana kalau sempat murtad? Maka lihat poin ketiga, meninggal dalam kondisi masih beriman. Kalau ternyata sempat murtad kemudian masuk Islam lagi dan juga memperbaiki Islamnya, maka insya Allah termasuk sahabat. Tapi kalau murtad kemudian nggak masuk Islam lagi, ya bukan sahabat. Baik, itu tadi sahabat Nabi. Kemudian berikutnya wa alihi wa sahbihi. Ya, beliau menggabungkan ya antara kecintaan terhadap keluarga Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bukan sebagaimana orang Rafidhah yang membenci sahabat Nabi ataupun Khawarij yang membenci keluarga Nabi. Jadi kita mencintai keluarga dan juga sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kita sudah jelaskan bahwasanya salawat adalah mendoakan kebaikan. Setelah mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW, kemudian keluarganya, para sahabatnya, berikutnya juga mendoakan kebaikan untuk muqri'il Quran. Aqra'a yuqri'u iqra'an, muqri'un artinya adalah muallim. Aqra'a itu artinya membacakan suatu bacaan Al-Quran. Berarti mengajarkan bacaan Al-Quran, pengajar. Muallim Al-Quran. Jadi siapa saja yang mengajarkan Al-Quran maka didoakan kebaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Adapun definisi secara istilah, mukri itu lebih luas daripada itu. Mukri itu lebih berat daripada itu, lebih khusus daripada itu. Kalau secara bahasa kan mudah, setiap pengajar Al-Quran ya masih ngajar Iqra juga itu pengajar Al-Quran gitu ya. Tapi sebagian ulama mereka memaknai mukri itu lebih berat daripada hanya sekedar ngajar Al-Quran. Karena tidak setiap pengajar Al-Quran layak disebut mukri. Karena untuk menjadi qari sendiri sudah berat. Qari itu secara bahasa memang pembaca Al-Quran. Ya. Tapi secara istilah bahwa qari itu adalah orang yang menghimpun Al-Quran di dalam hatinya. Artinya dia penghafal. Minimalnya satu riwayat. Itu qari. Jadi kalau zaman dahulu disebut sebagai seorang qari, artinya bukan hanya baca Al-Quran, tapi apa? Hafal Al-Quran. Qari sendiri ada 3 tingkatan. Ada qari mubtadi, yang pemula, qari mubtadi. Yang kedua qari mutawassit, dan yang ketiga adalah qari muntah atau al-qari'ul muntahi. Lanjutan. Adapun yang mubtadi itu yang dia hafal 1 sampai 3 riwayat. 1 sampai 3 riwayat. Sedangkan yang pertengahan antara 3 sampai 5 riwayat. 3, 4, 5. Sedangkan yang muntah, enggak enak disebut muntah, qari'un muntah, muntahin kan? Maka dikasih alif lam, al-qari'ul muntahi. Nah, ini yang lebih dari 5 riwayat. Ini baru qari ini. Berarti kalau belum hafal Al-Quran walaupun 1 riwayat, dia baru embrionya, belum qari dia, belum. Embrio qari. Calon-calon qari ini. Adapun mukri maka dia adalah man alimal qiraati adaan. Orang yang memang mengilmui, menguasai qiraat secara praktek. Warawaha musyafahatan, dan meriwayatkannya musyafahatan, secara musyafahah atau tatap muka dari gurunya. Artinya dia bukan belajar otodidak, dia talaqi wal musyafahah dengan seorang guru. Dia riwayatkan bacaan qiraatnya tadi dari gurunya. Dan yang ketiga adalah wa ujiza lahu an yu'allima ghairahu, dan dia diberi izin oleh gurunya, kamu boleh untuk mengajarkan orang selainnya. Berarti ada 3 poin, hafalkan sama-sama. Man 'alimal qiraati adaan, silakan. Biar enggak ngantuk kan tuh. Man 'alimal qiraati adaan wa rawaha musyafahatan wa ujiza lahu an yu'allima ghairahu. Ini tadi perkataan dari Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba'.
Lanjut, wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi, dan siapa saja yang mencintai Al-Qur'an. Orang yang mencintai Al-Qur'an otomatis mencintai orang yang mengajarkan Al-Qur'an, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat, mencintai keluarga Nabi. Ya, ini satu paket harusnya. Bait yang keempat adalah nama nazam. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi ay ya'lamah. Wa ba'du, adapun selanjutnya ini disebut sebagai faslul khitab. Faslul khitab, sebagai pemisah pembicaraan yang memisahkan antara pendahuluan basmalah, hamdalah, sholawat dengan inti pembahasan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya sampai amma ba'du. Ini memisahkan antara apa pendahuluan dengan isi pembahasan. Wa ba'du, adapun selanjutnya, inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya ini adalah muqaddimah. Fima 'ala qari'ihi an ya'lamah, yang wajib. Fima, ma di sini adalah ma mausulah. Alladzi fil ladzi 'ala qari'ihi yajibu 'ala qari'ihi. Yajibu, yang wajib bagi pembacanya. Pembaca apa? Al-Qur'an. An ya'lamah, untuk mengetahuinya. Jadi ini merupakan pendahuluan terkait dengan hal-hal yang wajib diketahui oleh pembaca Al-Qur'an. Jelas ya, itu namanya ya. Kenapa disebut sebagai muqaddimah? Karena ini baru pendahuluan untuk ilmu yang lebih besar, yaitu ilmu qiraat. Kita sudah sampaikan tadi bahwa beliau punya karya apa? An-Nashr fil Qiraatil 'Ashr. Maka ini baru muqaddimah saja. Ibaratnya antum baru baca halaman depannya aja nih. Kalau menguasai ini baru baca halaman awal-awalnya saja, belum masuk kepada inti yang sebenarnya yang lebih ribet. Tapi paling tidak ketika antum memahami ini, antum sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau memang dipelajari secara talaqi dengan guru, benar pemahamannya dan juga dikoreksi prakteknya. Ya, maka ini kalau untuk membaca Al-Quran sudah cukup. Nah, kita sudah sebutkan tadi ini ya. Yang dimaksud dengan qari adalah huwallazi jama'al Qur'ana hifdhan 'an dhahri qalbin, yaitu yang menghimpun Al-Qur'an secara hafalan dari balik hatinya, maksudnya di luar kepala. Dengan hafalan, bukan nazaran ilal mushaf, bukan melihat ke mushaf. Ada 3 tingkatan tadi, qari mubtadi, qari mutawassit, qari muntah atau al-qari'ul muntahi. Kemudian kata inna hadhihi muqaddimah bisa antum baca dengan memfathahkan mim. Inna hadhihi muqaddamah, bagian depan. Nah, ini wa ba'du disebut faslul khitab ya. Siapa yang pertama kali diberikan faslul khitab? Para ulama beda pendapat. Salah satunya siapa? Para ulama berpendapat salah satunya siapa? Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa nyebutin ayatnya? Siapa yang bisa nyebutkan ayat? Antum lagi, Syekh. Tafadhal. Terus mana kata faslul khitabnya? Itu basmalah tadi. Lain. Surah Shad. Surah Shad coba. Keluhnya dia di surah Shad. Kalau antum pengen dapat boleh dibaca dari awal juga boleh. Biar enggak ngantuk kan, langsung mikir. Wa syadadna wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Nah, dan kami berikan dia kebijaksanaan, al-hikmah, wa faslal khitab. Nah, sebagian menafsirkan sebagai ini, amma ba'du. Itu yang pertama kali diajari siapa? Nabi Sulaiman itu. Wallahu a'lam bishawab. 2 antum hadiahnya besok ya. Ingatin Syekh. Barakallahu fiik. Lanjut. Sekarang kita kepada bait 5 sampai 8. Ini adalah pembahasan terakhir di bab muqaddimah. Kita baca sama-sama. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati
Liyalfidhu bisa liyantiqu. Bisa liyalfidhu, bisa liyantiqu. Hafal kan ya? Sudah ada catatan kaki itu. Muharririt tajwidi wal mawaqifi, silakan. Wa man ladzi rusima, bisa rusima. Wa man ladzi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Baik, ini isi pembahasan. Gampang ya, ini terakhir nih. Idz wajibun, di mana atau sehingga wajib. Maksudnya wajib di sini apa? Wajib syar'i atau sinai? Syar'i atau sinai? Sinai. Ada catatan kayak gitu. Wajib yang dimaksud di sini adalah wajib sinai. Yaitu aturan tajwid yang diwajibkan ulama qiraat untuk menyempurnakan keindahan bacaan Al-Qur'an. Bukan wajib syar'i, bukan kewajiban syariat yang dihitung berdosa jika meninggalkannya. Jadi kesimpulannya adalah mempelajari teori ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jelas ya? Hanya saja kalau antum mau baca Al-Qur'an itu aturan teknisnya sudah diajarkan oleh Nabi. Baik. Qabla syuru'. Adapun muhattamu ini adalah takkid atau penegasan dari apa? Wajib. Diharuskan, diwajibkan. Qabla syuru' ay qabla al-bad', sebelum memulai, awalan terlebih dahulu an ya'lamu, mengilmui atau mengetahui. Apa yang harus diketahui? Ada berapa poin? Jadi ada 3 poin sebenarnya, yaitu ilmu tajwid yang di dalamnya mencakup bagaimana mengucapkan huruf dengan baik, dipelajari makharijul huruf, sifatul huruf. Kemudian konsistensi pada hukum-hukum bacaan, yaitu muharririt tajwid. Muharriri asalnya muharririna tajwid, tapi diidhafahkan muharririt tajwid, nunnya di hadfun nun. Muharriri maksudnya adalah mutqini, menguasai, mantap di dalam apa? Hukum-hukum tajwid. Jadi isinya adalah makharijul huruf dan sifatnya. Apa fungsi mempelajari makhraj dan sifat? Liyalfidhu ay liyantiqu, agar mampu melafatkan, agar mampu mengucapkan bi afsahi. Bi ini enggak perlu diartikan dengan ya. Sudah satu paket dengan lafadha. Yalfidhu. Lafadha yalfidhu. Jadi bi sudah satu paket. Bukan agar mereka mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih, bukan. Agar mereka mampu mengucapkan bahasa yang paling fasih. Maksudnya afsahul lughat adalah lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran, atau karena Al-Quran berbahasa Arab. Jadi agar mampu mengucapkan bahasa Arab dengan baik yang merupakan bahasa Al-Quran, maka belajar makhraj dan sifat gitu. Lamnya di sini liyalfidhu li ta'lil, li ajli an yalfidhu. Wal mawaqifi. Nah, ilmu yang kedua adalah ilmu waqaf dan ibtida. Kalau makhraj sifat dan juga hukum-hukum bacaan ini terkait keautentikan bacaan, terkait dengan lafaz, maka waqaf ibtida terkait dengan makna. Jadi terkait dengan pemahaman. Kalau tadi terkait dengan kefasihan, fasih huruf-hurufnya stabil, panjang pendek dan gunnahnya. Nah, ini namanya apa? Makharijul huruf was sifat, kemudian liyalfidh atau muharrir tajwid. Sedangkan wal mawaqifi, dan menguasai atau memantapkan waqaf. Mawaqif jamak dari apa? Mauqif. Artinya berhenti di tempat yang tepat dan mulai kembali di tempat yang tepat. Ini nanti akan dibahas. Wa mal ladzi rusima atau rusima fil masahifi. Berikutnya adalah pembahasan tentang rasm. Apa yang dibahas dalam rasm Utsmani di sini adalah min kulli maqtu'in wa mausulin biha, yaitu terkait maqtu' dan mausul. Maqtu' mausul itu contohnya kita sudah jelaskan di sini. Ini maqtu' tulisannya ada spasinya. Mausul tanpa spasi, gampang kan? Coba kita baca sama-sama yang maqtu'. Allah. Yang mausul Allah. Bacanya sama kan? Apa yang membedakan? Tulisannya. Apa kaitannya ini? Kenapa dibahas tentang rasm ini, maqtu' mausul ini?
karena berkaitan dengan wakaf. Dalam wakaf ikhtibari, wakaf ngetes atau ittirari wakaf darurat, maka kita bisa berhenti pada kata yang pertama an atau ke yang kedua alla pada yang maqtu'. Adapun yang mausul hanya satu cara saja, yaitu alla saja. Nah, nanti kata-kata yang lainnya ada di belakang insyaallah. Yang terakhir adalah wata'i untha lam takun tuktab biha, dan tak untha, tak taknis yang tidak ditulis dengan huruf ha. Harusnya pakainya tak marbutah atau hak taknis, tapi kok malah ditulis dengan apa? Tak taknis. Harusnya misalkan gini. Ini contoh. Jannatu. Nah, ini kalau wakaf bagaimana? Jannah, ya enggak? Ini disebut sebagai hak taknis. Kenapa? Karena kalau berhenti jadi hak jannah. Harusnya tertulis dengan hak taknis atau tak marbutah. Sebagian tempat nanti tertulisnya dengan tak maftuhah. Apa alasannya? Nanti kita jelaskan. Ya. Kenapa ini juga terkait tak taknis diletakkan setelah wakaf ibtida? Karena berkaitan dengan wakaf ibtida dari segi bagaimana cara mengucapkannya. Pada riwayat Hafiz an Asim, maka kalau tulisannya dengan huruf tak maftuhah, wakafnya dengan ha atau dengan tak? Dengan tak, sesuai rasm mushaf. Maka wakafnya dengan jannat, walaupun ini satu surga. Harusnya kan kalau satu surga ini pakainya apa? Tak marbutah kan? Kalau ini wakafnya dengan jannah dengan hak, ini jannat dengan tak. Jelas ini? Ini nanti yang akan dibahas. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk muqaddimah dari muqaddimah. Insyaallah nanti pada asar kita akan lanjutkan babu makharijul huruf. Sebelum kita lanjutkan, anak ingin tanya, siapa di antara antum yang belum pernah belajar sama sekali makharijul huruf? Nggak apa-apa, angkat tangan. Ada nggak? Ada nggak? Ikhwan nggak ada ya? Berarti semuanya sudah pernah belajar makharijul huruf ya? Baik, berarti nanti kita agak cepat saja. Nanti kita akan berikan faedah-faedah yang penting saja. Kalau untuk teori mungkin antum hafal. Nah, makhraj ada berapa secara rincinya, kemudian apa saja, hurufnya apa saja di tempat ini. Hafal semua itu? Sudah? Sudah hafal belum? Sudah ya? Kalau sudah alhamdulillah. Tafadhal, kalau mau bertanya silakan. Atau yang di Zoom ada yang bertanya? Nah, betul. Rahmat Hadi. Karena keluarga Nabi diharamkan menerima sedekah untuk menjaga izzahnya. Tapi boleh untuk menerima hadiah. Silahkan angkat tangan. Tafadhal. Yang di sini ada yang mau tanya kan? Tafadhal. Ini hari pertama biasanya emang berat ya. Anda lihat antum kayak berat banget ya. Materinya gampang loh padahal, cuman ngantuknya yang berat. Apalagi yang benar-benar di sini, yang di Imla kemarin sudah daurah 2 hari ya, Ustaz ya. Insyaallah. Makanya zuhur, ba'da zuhur upayakan antum tidur supaya masih waras. Siang sore masih waras. Tafadhali. Ustaz, izin Ustaz. Bismillah. Terkait ini Ustaz, terkait wasol atau wakaf di ghairil maghdubi alaihim. Oh ya. Nah ini ada Syekh Aiman Suwed yang katanya kita harus menyambungkan gitu, dan sebagian juga ada Syekh dari Sudan katanya tidak masalah menggabungkan qiraat
karena para sahabat juga dulu tidak dikotak-kotakan dengan qiraat kita seperti sekarang. Betul. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Fiik barakallah. Baik. Terkait dengan waqaf pada alaihim yang pertama di surah Al-Fatihah ya. Wa ula alaihim in aradta wuqufahu atau wuqufaha faqif wasilan wujuhan mu'allila, kata Syekh Hisham. Ya. Wa ula alaihim yang pertama yaitu ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim afan. Maka kalau memang antum ingin berhenti, in aradta wuqufaha faqif, maka berhenti saja, enggak masalah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, enggak apa-apa, berhenti saja. Baik. Kenapa boleh berhenti? Waqfur rasul, karena itulah wakafnya Rasul. Wa fi waqfiha waqfur rasuli, dan bolehnya berhenti karena memang Rasul juga biasa berhenti di situ. Jelas ya? Walaupun ini riwayat Hafiz Asim belum akhir ayat. Antum kalau lihat di mushaf kita, di situ belum akhir ayat. Akhir ayatnya waladdallin. Di sebagian mushaf pada kata suratul ladzina an'amta alaihim ada tanda angka 5 dalam bahasa Arab atau hati kebalik. Ya. Ada tanda hati kebalik seperti ini. Itu menunjukkan bahwasanya di tempat lain adalah akhir ayat. Jadi setelah suratul ladzina an'amta alaihim nanti ada begini. Kemudian ada la. Begini anggaplah ya. Kemudian ada la begini. Baik. Setelah begini adalah ghairi. Ini maksudnya adalah di riwayat lain adalah akhir ayat. Jelas sampai sini? Boleh nggak berhenti walaupun pakai riwayat Hafiz Asim? Boleh. Syekh Hisham mengatakan boleh. Dari Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi boleh. Kenapa alasannya? Waqfur Rasul. Karena memang Rasul biasa berhenti di situ juga. Baik. Adapun yang wasal, nggak boleh wakaf di situ, harus wasal. Kenapa? Karena memang secara riwayat Hafiz Asim di situ belum akhir ayat. Wa fi wasliha fa fi wasliha 'inda tilawati wirduha, ya mewasalkan saat tilawah memang seperti itulah yang terdapat pada riwayat Hafiz Asim. Memang secara riwayat Hafiz Asim belum akhir ayat sehingga disambung saja, jangan berhenti. Tapi kenapa adalah di sini boleh berhenti, jangan langsung mulai dari kata setelahnya. Ini waqaf hasan namanya, waqaf hasan. Kita akan jelaskan lagi nanti di tempatnya ya. Waqaf hasan di tengah ayat harusnya boleh berhenti tapi ulang dari sebelumnya. Jangan langsung lanjut dari setelahnya. Jadi la itu bukan larangan berhenti secara mutlak, tapi dilarang berhenti dan langsung lanjut dari setelahnya. Itu maksud la itu. La taqif. Kalau antum temunya di surah Al-Muddatsir itu kan banyak la wa ma ja'alna ashaban nari, itu kan banyak la. Wah, berarti enggak boleh berhenti sama sekali di sini. Enggak. Boleh aja antum berhenti di la itu, tapi ulang dari sebelumnya. Itu waqaf hasan, itu baru koma, belum selesai itu. Jelas ya? Baik. Jadi intinya mau antum lanjut, mau antum berhenti silahkan. Kalau pengen pembahasan detailnya, masih ada waktu ini, anak akan jelaskan. Surah Al-Fatihah itu kita semua sepakat ada 7 ayat. Dalilnya di surah Al-Hijr ayat 87, hafalkan. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Sab'an minal mathani, 7 ayat yang senantiasa dibaca berulang-ulang. Maksudnya surah Al-Fatihah. Hanya saja penentuan 7 ayat ini para ulama ilmu qiraat khususnya dalam ilmu adul ay itu berbeda pendapat. Ada yang menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah, ini pendapat pertama. Sehingga ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ketiga Ar-Rahmanirrahim, keempat Maliki yaumiddin, kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keenam Ihdinas siratal mustaqim, ketujuh panjang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini pendapat pertama. Dalam ilmu qiraat ini ada 5 imam, yaitu Imam Ahlu Kufah. Imam Ahlu Kufah ada 4 imam, dan Imam Ahlu Makkah yaitu Ibnu Katsir, totalnya 5. Yang Kufah hafalkan, Asim, coba sama-sama. Asim, Hamzah, Al-Kisai, Khalaf.
Asim, Hamzah, Al-Kisai, Khalaf. Baik, itu Imam Ahlu Makkah, Ahlu Kufah, Ahlu Kufah. Tambah satu lagi dari Makkah yaitu Ibnu Katsir Al-Makki. Totalnya 5 berarti. Syekh Hisham mengatakan wa athbataha Kufin wa Makkin. Ya, Imam Ahlu Kufah dan Makkah itu mengisbatkan basmalah. Maksudnya menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ayat pertama itu. Seret, udah pendapat pertama ya. Pendapat kedua, tidak menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah. Berarti ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, yang ketiga Maliki Yaumiddin, yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kelima Ihdinas siratal mustaqim, yang keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seret, ayat ke-6 itu. Alaihim yang pertama kan? Baru ayat yang ke-7 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya saja tadi bedanya apa? Basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Kemudian ayat ke-6-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas ini? Ini dulu dua pendapat terkait dengan penghitungan ayat pada surah Al-Fatihah. Sama-sama 7 ayat, hanya beda pada penentuan basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Kemudian di Siratal ladzina an'amta 'alaihim dipecah untuk pendapat kedua. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwasanya loh, berarti riwayat yang kita baca adalah Hafs an Asim. Mushaf Kufah, Mushaf Kufi itu belum akhir ayat pada Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Kita baca riwayat Hafs an Asim, tapi boleh enggak berhenti pada 'alaihim yang pertama? Maka jawabannya tadi, boleh berhenti di situ karena memang Rasulullah itu kadang berhenti di situ. Kenapa ada perbedaan dalam menentukan ayat? Karena memang dua-duanya pernah dilakukan Rasul. Rasul terkadang baca basmalah keras sehingga terdengar, oh itu berarti ayat pertama tuh. Yang kedua, kadang tidak terdengar membaca tetapi kelihatan janggutnya bergerak. Berarti ini baca sebenarnya cuma lirih. Atau yang tidak mendengar sama sekali menganggap oh tidak membaca sama sekali basmalah berarti gitu. Berarti menimbulkan 3 hukum fikih nanti kalau di dalam fikih. Apakah basmalah dibaca jahar, lirih atau enggak baca ada sama sekali? Ya. Dalam ilmu fikih kan kita tahu kan, basmalah saat sholat jahar itu dibaca jahar, dibaca sir atau tidak dibaca sama sekali. Nah, maka menimbulkan 3 hukum ini tadi. Dari segi ilmu qiraat hanya 2 menganggap sebagai Al-Fatihah atau tidak sebagai Al-Fatihah. Dalilnya kalau yang menganggap Al-Fatihah adalah Ummu Salamah. Nabi SAW sholat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa'addaha ayah dan menganggap basmalah tersebut sebagai ayat dari Al-Fatihah. Hadis Ummu Salamah. Sedangkan hadis Anas bin Malik mengatakan apa? Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma' minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, saya tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keras maksudnya. Artinya Rasulullah kadang baca keras menurut riwayatnya tadi Ummu Salamah. Sedangkan yang tidak mendengar ya sudah, berarti apakah dia baca tapi lirih atau tidak baca sama sekali kan gitu. Sama juga pada Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terkadang Rasulullah berhenti, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Wah, berarti ini akhir ayat nih. Makanya untuk 5 qiraat tadi, 5 imam qiraat tadi menganggap memang situ akhir ayat. Yaitu Mushaf Madinah, berarti Imam Madani yaitu Nafi' al-Madani dan Abu Ja'far al-Madani. Kemudian yang Basrah, Abu Amr al-Basri dan juga Ya'qub al-Hadrami al-Basri. Kemudian juga satu lagi Syam yaitu Ibnu Amir Asy-Syami. Ini menganggap bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Baik. Nah, terkadang Rasulullah berhenti Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, berarti ini akhir ayat. Tapi terkadang lanjut Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, berarti kemarin belum akhir ayat. Karena ini lanjut sekarang gitu. Jelas ya? Jadi karena memang terkadang Rasulullah begini, terkadang begitu, maka menimbulkan perbedaan dalam pemenggalan ayat tadi. Kenapa ayat bisa dipenggal-penggal? Karena memang Rasulullah biasa berhenti di situ kan. Makanya nanti beberapa surat juga
terdapat perbedaan dalam pemenggalan ayat, bukan ayatnya yang beda, tapi pemenggalannya saja, pagar-pagernya aja yang beda. Gitu. Karena terkait dengan wakafnya Rasul. Kadang Rasulullah berhenti di sini, oh berarti ini akhir ayat nih. Gitu. Jelas ya? Nah kalau dalam ilmu fikih tadi juga begitu. Imam Syafi'i mengeraskan basmalah. Imam Ibnu Katsir Al-Makki kan, Syafi'i kan Quraisy. Kemudian yang Imam Ahlu Kufah menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah. Karena menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka saat sholat jahriyah dibaca dengan keras. Baik. Kemudian yang kedua, baca dengan lirih, baca tapi lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca dengan lirih itu begitu. Kedengeran untuk diri sendiri aja, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Itu kedengeran sampai orang lain juga itu, pakai mic lagi kan. Jadi baca dengan lirih di sini adalah Imam Ahmad, ya, mazhab Hambali dan juga Hanafi, Abu Hanifah. Jadi baca tapi lirih gitu. Baca, saya juga baca sebenarnya, cuman lirih. Gitu. Yang terakhir Imam Malik, mazhab Maliki. Di mana Imam Malik itu? Di Madinah, Imam Darul Hijrah kan. Kita ingat tadi Imam Madani yaitu Nafi' Al-Madani, Abu Ja'far Al-Madani tidak menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, maka domisilinya di Madinah ini. Imam Malik sama itu. Akhirnya menganggap apa? Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga tidak dibaca sama sekali. Itu ya, hukum fikihnya produknya ada 3 jadinya. Mengeraskan basmalah, baca atau melirihkan basmalah, yang ketiga tidak baca basmalah sama sekali. Nah, bagi yang menganggap bahwasanya ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan basmalah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, itu mereka menguatkan dengan beberapa hadis. Contoh adalah hadis tentang qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi masa'al. Fa idza qala abdi Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Fa idza qala abdi Alhamdulillahirabbil alamin. Jika hambaku mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya enggak? Memulai dengan apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ini? Itu hadis qudsi. Hadis qudsi qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Baik, ada hadis lain lagi dari Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu ketika Rasulullah hendak mengajari kepada beliau, ya, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid? Maukah aku kabarkan, aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung sebelum engkau keluar dari masjid? Ya, tapi sekarang kita sholat dulu. Nanti ingetin sebelum sholat masjid, sebelum keluar dari masjid ingetin ya. Gitu. Akhirnya pas mau keluar dari masjid, sahabat Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla mengingatkan kepada Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azimul ladzi utituhu. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Nah, ini para ulama yang menguatkan pendapat bahwasanya ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, menguatkan dengan hadis-hadis tersebut. Gitu. Jelas ini? Semoga bisa dipahami. Jadi ya, tafadhol antum baca berhenti atau lanjut silahkan. Ini kemarin kita sudah bahas ini di Bahrul Ma'ani karya Syekh Hisham Abdul Bari hafizallahu taala. Di Zoom. Baik. Pertanyaan dari Zoom. Angkat tangan. Mau langsung atau salah pencet. Mau langsung atau baca soal nih? Putus lagi, afwan. Masih muter sih. Yang di sini ada? Atau antum bacain kalau memang secara tulisan di situ. Tes.
dari Rahmat Hadi. Ustadz Afan, apa hukum imam membaca dalam satu sholat namun beda riwayat cara membaca Al-Fatihah? Dalam satu sholat baca beda riwayat, nggak dicontohkan itu. Wallahu alam, nggak dicontohkan. Ahsannya dalam satu sholat selesaikan satu riwayat. Ya, kalau memang dalam satu sholat yang sekali salam ya, misalkan antum sholat tarawih, misalkan 2 rakaat, kalau mau ganti-ganti riwayat salam dulu, jangan riwayat jangan rakaat pertama pakai hafaz, rakaat keduanya langsung ganti waras misalkan. Nah ini nggak tahu, nggak pernah diajarkan. Jadi kalau memang mau ganti paling tidak selesaikan dulu dalam satu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustaz. Ya. Ustaz Afan izin bertanya, ketika kita sudah selesai membaca, ketika kita sudah selesai membaca halaman terakhir juz 3, kemudian kita ingin melanjutkan ke halaman pertama juz 2. Pertanyaannya, apakah harus membaca ta'awuz atau bagaimana Ustaz? Syukron. Nggak perlu. Kasih jeda, nggak perlu lagi ta'awud. Jadi pindah juz kan, selesai juz 3 terus pindah ke awal juz 2 gitu. Ya nggak perlu. Ta'awud itu untuk pertama aja, atau kalau disela dengan aktivitas lain. Antum murojaah terus tiba-tiba minum, makan atau ngobrol gitu, disela, dijeda dengan aktivitas lain, itu namanya qata'. Jadi setelah qata' maka memulai kembali dengan ta'awud. Tapi kalau tadi pindah, ya misalkan yang dari juz berapapun itu terus pindah ke juz yang lain, baik itu maju menjadi dari juz 2 sampai juz 10 misalkan, atau dari juz 10 mundur ke juz 1 misalkan, nggak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kasih dulu ini spasi, jangan disambung langsung. Sebagian kadang membaca basmalah justru, bukan ta'awud. Sebagian membaca basmalah, tapi wallahu alam nggak ada keterangan yang sharih terkait itu. Cukup insyaallah. Kita tutup dengan wakafat majelis, kita lanjutkan insyaallah jam 4 pas tadi ya. Masih ada sesi terakhir babak injury time 1 jam insyaallah. Di akhir kita akan masuk makharijul huruf. Semoga Allah mudahkan kita semuanya, khususnya antum ya. Kalau anak tinggal ngomong doang kan? Iya enggak? Antum kan capek nyimak, itu capek loh. Harus konsentrasi, encok, ya Allah. Ngelawan ngantuk. Suara kadang mungkin enggak jelas. Jelas enggak suaranya? Jelas. Ngomong apa ini kan? Enggak jelas. Jadi ujiannya itu lebih berat antum. Anak bisa bilang gini karena anak pernah ngerasain dua-duanya. Ngisi daurah sama nyimak daurah, beratan nyimak daurah. Ngisi daurah cuman ngomong, kadang goyang-goyang, bisa ngopi nyeruput ya kan. Paling capek suara aja. Tapi yang benar-benar lebih nguras tenaga itu, wah, ngatur kondisi gimana? Encok ini. Ngatur kesemutannya gitu kan. Ala kulli hal, insyaallah masing-masing dari kita akan mendapat sesuai dengan usaha kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi kalau memang capek, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah capek-capek, setelah perjuangan. Jadi sabar. Jadi antum semangat dalam menuntut ilmu untuk suatu hari lagi, untuk suatu hari nanti di mana antum akan ditanya oleh orang. Jadi semangat belajar untuk bisa mengajari orang lain suatu saat. Ya tentunya untuk mengangkat kebodohan diri kita, benar. Tapi suatu saat ustadz-ustadz kita udah nggak ada, ya orang akan belajar kepada siapa lagi kalau bukan sama antum. Ya, maka semangat itu, betul-betul belajar sampai nanti kita ditanya oleh orang. Dan seperti inilah capek. Semuanya pernah ngerasakan.
Ala kulli hal. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.